Lebih dari 10.000 batu roh. Mata Wang Lin menyala. Dia tidak memiliki lebih dari 10.000 batu roh berkualitas tinggi, tetapi dia memang memiliki beberapa batu roh berkualitas tinggi. Hanya satu dari mereka yang tak ternilai harganya, dan itu bisa mengalahkan semua penawaran lainnya. Namun, sepertinya tidak cukup. Dia akan membutuhkan beberapa. Pada akhirnya, meskipun dia bisa mendapatkannya, dia harus membayar sedikit. Tentu saja, dia juga bisa memperdagangkan Jiok Langit. Namun, karena kepribadian Wang Lin, meskipun dia harus memilikinya, dia tidak akan membelinya sendiri jika harganya menjadi terlalu tinggi. Wang Lin merenung sebentar. Dia membuka tasnya dan ukiran kayu muncul di tangannya. Itu adalah salah satu patung rusak yang berisi domain waktu yang telah ia buat. Ada jejak domain dari kultivator formasi jiwa di dalamnya. Tetapi itu berisi kekuatan puncak tahap akhir kultivator Nascent Soul. Ada juga beberapa pembuluh darah di dalamnya, jadi ukiran kayu ini seperti boneka. Tidak ada batasan berapa kali itu bisa digunakan. Harta jenis ini akan sangat penting bagi para kultivator Laut Setan. Mata pria tua berambut putih itu bersinar ketika dia melirik ukiran kayu. Dia tergerak olehnya. Apa yang dipedulikannya bukanlah ukiran kayu, tetapi metode pembuatan ukiran kayu itu. The Treasure Refining Pavilion menjadi terkenal karena pemurnian harta. Lelaki tua ini sangat mahir dalam memurnikan harta, jadi dia bisa langsung melihat kelainan ukiran kayu. Apakah itu adalah domain samar dari seorang kultivator formasi jiwa atau pembuluh darah di dalam? Keduanya sangat rumit. Namun pembuluh darah terasa sangat akrab baginya untuk beberapa alasan. Wang Lin mengeluarkan ukiran kayu, melemparkannya ke atas panggung, dan berkata, "Saya menawarkan barang ini." Suluo selalu memperhatikan lantai 3. Ketika dia melihat ukiran kayu dilemparkan ke bawah, dia segera menangkapnya. Kemudian dia menyerahkannya ke beberapa penilai harta karun. Saat para penilai melihat ukiran kayu ini, ekspresi mereka berubah dan mereka mulai berdebat dengan tenang. Pria tua berambut putih itu merenung sebentar, lalu matanya tiba-tiba menjadi serius, dan dia bertanya pada Wang Lin, "Rekan kultivator, bisakah pembuluh darah di dalam ukiran kayu menjadi teknik pembuatan boneka Suiyue?" Wang Lin menatap pria tua berambut putih itu. Dia terkejut bahwa dia bisa mengenalinya. Namun setelah memikirkannya, lelaki tua ini pasti telah hidup untuk waktu yang sangat lama dan, sebagai kepala pavilion penyulingan harta karun, dia pasti telah melihat banyak hal. Wang Lin mengangguk. Tepat pada saat ini, para penilai mengangkat kepala mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Etalis efek kisah kuat Shumo Cultivator Nascent Soul. Kamannya Shagaj Mobatoro berkualitas tinggi." Saat semua orang mendengar ini, orang-orang di lantai pertama semua melihat ukiran kayu dan kemudian di lantai 3. Wang Lin mengerutkan kening. Nilai dari objek ini jelas bukan hanya 5.000 batu roh berkualitas tinggi. Pria tua itu juga mengerutkan kening. Dia mendengus seperti sedang mengirim transmisi suara. Para penilai itu tidak tahu apa-apa. Dengan kultivasinya, ia bisa mengatakan bahwa hanya dengan pembuluh darah di dalam objek, harganya akan beberapa kali lebih tinggi, dan itu bahkan tidak mempertimbangkan sepotong domain di dalamnya. 5.000 batu roh berkualitas tinggi ini bahkan tidak cukup untuk resep pil, yang sudah dihargai 10.000 batu roh. Mata Wang Lin tetap tenang, dan dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia melihat ke arah pintu kamar. Tak lama setelah itu, seorang gadis yang sangat cantik datang dari lantai 2. Dia menyapa Wang Lin, meletakkan batu giok ungu, dan pergi. Pria tua berambut putih berkata, "Rekan kultivator, saya akan membeli boneka milikmu. Giok ungu ini dapat ditukar dengan 20.000 batu roh berkualitas tinggi di pavilion pemurnian harta." Wang Lin tersenyum. Dia bahkan tidak melihat batu giok sebelum berteriak, "Saya menawarkan 20.000 batu roh berkualitas tinggi." Ini menyebabkan semua orang kaget, tapi kemudian sebuah suara datang dari ruang tengah lantai 3. Suara seorang gadis berkata, 30.000 batu roh berkualitas tinggi. Wang Lin mengerutkan kening. Qu Xiping mengepalkan giginya dan berkata, "Saudara Wang, saya memiliki 40.000 batu roh berkualitas tinggi." "Tidak perlu." Suara Wang Lin tenang. "Bahkan di Suzaku, 30.000 batu roh berkualitas tinggi adalah harga tinggi. Tidak ada yang menawarkan lagi untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya, resep pil peringkat 6 diperoleh oleh orang di ruang tengah. Meskipun resep pil peringkat 6 jarang terjadi, bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil itu sendiri sebagian besar sudah punah. Jadi 30.000 batu roh berkualitas tinggi sudah merupakan harga yang sangat mahal. Tentu saja, jika itu adalah pil peringkat 6 yang sudah dibuat, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan pergi. Dia tidak membawa giok ungu bersamanya. "Ayo pergi." Wang Lin berdiri dan menyingkirkan batu giok itu. Meskipun dia terlihat tenang, ada sedikit kedinginan di matanya.
Dia dan Limuan turun ke bawah dan kembali ke penginapan mereka. Di kamar mereka, Limuan berbisik. Wang Lin, resep pil peringkat 6 itu tidak masalah. Kami bahkan tidak tahu resep macam apa itu. Wang Lin tersenyum. Kamu menungguku di sini, saya pasti mendapatkan resep itu. Limuan ragu-ragu sebentar sebelum mengangguk dengan lembut. Tatapan Wang Lin mendarat pada Lu Fei dan Tian, dan dia berkata, kalian berdua tinggal di sini dan lindungi dia. Lu Fei dan Tian segera mengangguk. Tubuh Wang Lin menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul, dia sudah berada di luar kota pemberontak iblis. Dia menyebarkan indera ilahi dan tubuhnya menghilang lagi. Ketika dia muncul kembali kali ini, dia berada di gunung 3000 km jauhnya. Dia melihat seorang gadis mengenakan gaun hijau di sana. Dia tidak bisa melihat wajahnya karena ada kerudung putih yang menutupi itu. Di sebelahnya berdiri seorang lelaki tua. Mata lelaki tua itu tetap tenang. Sepertinya tidak ada energi spiritual dalam dirinya. Ketika Wang Lin muncul, mata pria tua itu bersinar. Junior Zhou Yanhong menyambut senior. Suaranya sangat menawan dan ekspresinya setenang air. Jika Anda tidak bisa memberi saya alasan bagus untuk memikat saya di sini, jangan salahkan saya karena kejam, kata Wang Lin. Ekspresinya tetap sama. Mata gadis berjubah hijau itu menyala. Dia kemudian berkata, Senior sangat licik. Gadis kecil ini mengagumi Anda. Gadis ini berada di lantai 3, jadi dia tahu tentang semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa Wang Lin adalah kultivator formasi jiwa. Tetapi setelah melihat dia menawarkan 20.000 batu roh, dia menaikkan harganya dengan 10.000 lagi. Pasti ada alasan untuk melakukannya. Dan setelah meninggalkan Treasure Refining Pavilion, mereka tidak segera pergi tetapi menunggunya di sini. Wang Lin langsung bisa melihatnya. Jangan buang waktu berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Suara Wang Lin dingin. Pria tua di belakang gadis berjubah hijau itu mendengus dan maju selangkah. Mata Wang Lin menyala. Dia menatap pria tua itu dan berkata, kamu baru saja mencapai tahap formasi jiwa. Kultivasi Anda tidak stabil, dan Anda harus memahami domain orang lain. Turun. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap, tetapi hatinya terkejut. Namun, dia mengepalkan giginya dan berdiri kokoh. Wang Lin menatap pria tua itu dan menjentikan jarinya. Sinar energi spiritual melesat keluar. Ekspresi pria tua itu segera berubah saat dia dengan cepat mengeluarkan harta payung. Dia membuka payung dan melepaskan cahaya berwarna pelangi. Wang Lin mendengus. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sinar energi spiritual mendarat di payung, menyebabkan banyak retakan muncul di atasnya, dan cahayanya redup. Orang tua itu dikirim terbang seperti dia ditabrak oleh kekuatan yang kuat. Dia terpaksa mundur beberapa langkah dan wajahnya memerah. Butuh waktu yang sangat lama baginya untuk kembali normal. Wang Lin tidak ingin membunuhnya. Pandangannya tertuju pada gadis itu. Mata gadis berjubah hijau itu menunjukkan sedikit ketakutan. Dia mengeluarkan kotak tertutup dan menawarkannya kepada Wang Lin. Wang Lin memulurkan tangan dan kotak itu terbang kepadanya. Dia membuka kotak itu, memindainya dengan akal ilahi, membuat salinan, melemparkan batu giok kembali ke gadis itu, dan bertanya, bicaralah. Mengapa Anda memikat saya di sini? Gadis berjubah hijau menangkap batu giok. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Senior, Junior tak tahu diri, tapi saya terpaksa. Mohon pertimbangkan nilai resep pil peringkat 6 ini dan bantu Junior satu kali. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Gadis berjubah hijau mengepalkan giginya dan berkata, Junior, berasal dari sekte kabut pucat negara Zhou. Ayah saya adalah master sekte dari sekte kami. 20 tahun yang lalu, ayah saya memasuki makam abadi dan masih belum kembali. Makam abadi ini adalah salah satu dari 2 tempat paling berbahaya di Suzaku, setara dengan 9 lembah hantu Hening. Kultivasi junior tidak cukup kuat, jadi saya berharap senior bisa menemani saya ke sana untuk mengambil jasad ayah saya. Dengan itu, gadis berjubah hijau itu mengungkapkan ekspresi sedih. Dia menggigit bibir bawahnya dan menunggu tanggapan Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, aku tidak punya waktu. Dia mengeluarkan batu giok ungu dari tasnya dan melemparkannya ke arahnya. Giok ini bernilai 20.000 batu roh berkualitas tinggi. Anggap itu pembayaran untuk membuat salinan ini. Dengan itu, ia menghilang dalam sinar cahaya berwarna pelangi. Gadis berjubah hijau memandang ke arah tempat Wang Lin menghilang dan menunjukkan ekspresi putus asa. Dia awalnya telah memberikan harapan. Tetapi ketika dia melihat Wang Lin di lantai 3, pria tua di sebelahnya mengatakan kepadanya bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator formasi jiwa. Setelah mendengar ini, itu memicu harapan di hatinya. Kemudian dia melihat lelaki tua dari Treasure Refining Pavilion dan bahkan lebih percaya diri. Inilah sebabnya dia membeli resep itu. Tujuannya adalah untuk memancing Wang Lin. Wang Lin memang tidak punya waktu. Resepnya adalah untuk pil peringkat 6. Kembali ke asal. Sesuatu yang bahkan orang-orang di negara budidaya peringkat 1 dan 2 dapat sempurnakan. Namun yang mereka sempurnakan adalah pil peringkat 1 dan 2.
kembali ke asal. Pil kembali ke asal hanya memiliki satu kegunaan, dan itu adalah untuk meningkatkan kecepatan di mana seseorang dapat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi beberapa kali lipat. Pil peringkat 6, kembali ke asal, memiliki manfaat yang sama. Hanya kecepatan penyerapan energi spiritual yang menakutkan. Namun ada batasan untuk pil ini. Seseorang hanya bisa minum satu pil setiap 100 tahun. Jika seseorang mengambil lebih dari itu, tubuh orang itu akan berubah menjadi kristal oleh energi spiritual yang berlebihan. Akibatnya, orang itu akan menjadi kristal berbentuk manusia dengan jiwa mereka tersegel di dalamnya. Setelah disempurnakan untuk waktu yang sangat lama, kristal berbentuk manusia akan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Ada kemungkinan untuk itu menjadi batu roh palsu berkualitas tinggi. Di zaman kuno, tidak ada cara untuk mendapatkan batu roh berkualitas selain membiarkannya terbentuk secara alami. Jadi tidak banyak dari mereka yang ada di sekitar. Sebagai hasilnya, mereka menciptakan pil kembali ke asal peringkat tinggi. Bahkan meskipun tingkat keberhasilan menciptakan mereka tidak tinggi, batu roh paling berkualitas saat itu adalah yang palsu.